Users, selamat datang kembali di channel YouTube Uzone Indonesia. Seperti biasa hari Kamis jam 4 sore itu adalah waktunya Uzone Talks. Jadi kita bincang-bincang santai dengan beberapa industri di berbagai industri teknologi, gadget dan otomotif. Dan pada sore hari ini gue kedatangan tamu istimewa. Lebih tepatnya sih teman juga ya, karena memang kita sudah saling mengenal. Nah, namanya sih sebenarnya Bung Andi. Nah, tapi nama panjangnya agak-agak susah nih untuk disebut nih. Gue takut salah kata, mendingan langsung beliau aja yang memperkenalkan diri. Di depan gue ada Bung Andi. Halo, selamat sore. Hai, Bung Tio, asik. Aduh, kayak mau nonton bola kita. Tadi kan ada nama panjangnya nih. Ya. Nyebutnya gimana sih? Andi? Ini nama panjang, ini beneran nama panjang. Beneran nih. panjang. Panjang Sebutin banget. aja deh, nggak apa-apa. Nama gue itu Andi Muhammad Randy Putra Renreng. Renreng. Iya, biasa karena ini sering orang nyebutnya Andi Renreng sih. Andi Renreng. Andi Renreng. Apa namanya di Poco sebagai Head of Marketing. Head Poco of Marketing. Indonesia. Udah berapa lama di jadi Head of Marketing? Dari Poco dulu deh, mungkin. Poco, oke. Jadi Jakarta dulu Poco. Poco, kita ngobrol Poco mungkin kita akan lihat dari tahun 2018. Poco itu sebenarnya hadir sebagai series awalnya. betul. Itu ada Poco Phone F1 itu 2018. Nah, mulai dari tahun 2018 sampai sekarang di tahun 2020, akhir 2020. Nah, Poco tuh baru secara global announce Ya, kalau misalnya sebagai brand independen. Oke. Nah, di Indonesia sendiri itu di awal tahun 2021. Nah, pada saat awal tahun 2021, jadi tahun lalu lah tepatnya, pada saat dibentuk independent brand Poco, disitulah gue menjadi dipercaya untuk ngelit brand Poco. Udah langsung Head of Marketing atau sebelumnya? Langsung ya. Langsung. Oke. Berarti kalau Head of Marketing seharusnya tahu lah seluk-beluknya Poco lah seperti itu. Gue tes nih. Ini pertanyaan juga sebenarnya dari netizen sih. Oke. Kenapa Poco harus dipisah dari induknya? Gue nggak tahu ya. Apakah Xiaomi itu disebutnya sebagai induk perusahaan atau gimana? Ya, jadi Xiaomi itu as corporation tuh ada sebenarnya banyak banget lini bisnisnya. Jadi kalau misalnya ada smartphone, ada ekosistem. Ya, nah, IoT, di headquarter sendiri tuh ada lagi banyak yang lagi dikembangkan. Cuman kita fokus di sini di Indonesia karena ada smartphone dan ekosistem. Nah, di sisi lain sebenarnya gini, hadirnya Poco itu sebenarnya cikal bakal kenapa kita harus menjadi independent brand. Karena pada saat Poco hadir itu sebenarnya juga permintaan dari user kita. Kita tuh punya karakter brand komunitas. Jadi kita tuh selalu mendengar apa saja sebutan dari komunitas kita. Misalnya kayak pada Xiaomi itu ada Mi Fans. Kita di Poco Fans. Nah, pada saat itu Mi Fans itu mencoba untuk ada beberapa Mi Fans yang gue pengen sekali Xiaomi menghadirkan lini produk yang fokus di performa, hanya fokus di performa. Jadi back to basic dia bilang, ayo dong back to basic. Gue pengen performa dari sebuah smartphone itu yang lebih diutamakan. Makanya hadirlah Poco Phone. Dan strateginya Poco sekarang itu sebenarnya online brand. Cuman, kenapa ini yang menjadi menjawab pertanyaan, kenapa harus dipisah? Karena emang Poco itu menyasar ke niche market. Kita itu menyenangkan audiens yang sangat segmented, which is itu fokus di performa. Jadi kita emang benar-benar memberi jawaban lah kepada mereka, gitu loh. Nah, tapi kita juga memberikan warna yang berbeda. Jadi menjadi brand independen itu membuat kita sangat fleksibel untuk menentukan bagaimana cara komunikasi kita, bagaimana kita membawa produk ke Indonesia. Jadi itu akan banyak sekali perbedaan dan fleksibilitas kita sebagai brand untuk menentukan strategi kita di market, apalagi di Indonesia.
Nah, jadi sebenarnya kita fokus di target-target yang sangat niche. Oke. Jadi untuk Xiaomi sekarang fokusnya lebih ke the latest teknologi yang lebih premium. Redmi itu lebih ke mainstream ya, lebih menyeluruh ke ininya. Nah, Poco di mana? Poco tuh kita fokus, kita sudah ke orang yang sangat performance banget, dan kita juga fokus hanya ke anak muda. Oke. Anak muda dan mungkin orang-orang yang berjiwa muda. Berjiwa muda. Berjiwa muda, Oke, berjiwa kayak gua muda. ya. Oke, Gitu. oke. Jadi benar-benar kalau boleh dibilang nyebutnya ini handphone buat orang-orang geek nggak sih? Ya, Poco itu. sebenarnya geek satu yang jelas ya, karena kita targetin emang dia membutuhkan dia tahu banget nih, gue menggunakan smartphone ini buat apa gitu loh. Jadi dia kadang-kadang orang-orang seperti ini tuh pertama dia melihat dari sisi spesifikasi. Yang paling diutamakan pasti mereka dari smartphone yang paling gampang adalah melihat prosesornya, otaknya gitu loh. Baru dia akan melihat ke lain-lainnya nih, teknologinya, karena dia tahu gue menggunakan smartphone ini buat apa. Biasanya khusus tuh mereka. Biasanya oke, gue mau buat daily driver gue pengen lebih banyak di menghasilkan productivity, atau gue buat gaming. Jadi mereka akan sangat aware dengan spesifikasi. Mereka akan sangat tahu tentang informasi tentang spesifikasi. Nah, terus mereka tuh biasanya orang-orang yang anti mainstream gitu. Ya. Anti mainstream maksudnya orang-orang seperti ini tuh mereka sangat mengerti bagaimana memaksimalkan sebuah Ponsel atau perangkat. smartphone ini Iya. untuk kebutuhan dia gitu loh. Jadi emang mereka tuh punya alasan-alasan tertentu. Misalnya kayak gue nggak butuh AMOLED kok gitu loh, karena gue butuh akurasi warna mungkin untuk di IPS yang akurasinya tuh bisa tampil lebih ini, dan gue untuk bermain gue lagi mempersiapkan diri gue menjadi pro player gitu loh. Gue butuh performance yang emang refresh rate-nya lebih tinggi gitu loh. Dan tapi semua Poco yang ada di Indonesia itu menjawab semuanya, dan bukan hanya untuk gaming. Karena banyak sekali orang mikir Poco tuh gaming smartphone. Bukan Om. Bukan gaming smartphone. jadi tidak lebih ke performance tapi tidak ke segmen tertentu ya. Maksudnya Enggak, segmen gaming aja gitu. Lebih benar-benar mengedepankan performance. Itu niche betul. Lu tadi juga sempat sebut itu niche, tapi namanya ini sih memang tidak terlalu besar. Tapi kok kenapa udah tahu tidak terlalu besar, pede banget harus dipisah gitu kan? Iya juga. Kenapa kita pede banget? Tapi Iya. gini, Ini kan kolam yang nggak terlalu besar gitu. Kenapa lu harus berpisah dan berjuang sendiri di kolam niche itu gitu? kalau gue melihatnya seperti ini. Jadi di saat misalnya kita mencoba menganalogikan dalam sebuah ruangan, ada warna yang kurang lebih patternnya sama. Iya. Tapi ada satu warna yang patternnya berbeda. Itu pasti akan menjadi orang akan tertarik untuk melihat kok ini beda gitu lah. Nah, di situ juga Poco. Di saat rata-rata, maksudnya kenapa sih lu hadir di Indonesia Poco? Coba, sudah ada top brand yang sudah eksis dengan support dan mereka sudah membangun semua platform-platform yang kuat dari offline online, dan eksistensi mereka juga sudah sangat awareness mereka sudah di atas 90% semuanya. Kenapa Poco tiba-tiba muncul di situ? Karena di sini nih yang kita tawarkan, kita menyasar ke niche market yang membuat, dan kita harus menjadi berbeda. Makanya Poco Indonesia hadir itu dengan value yang ada 3 value: bold, different, disruptive. Kalau nggak kayak gitu, kita nggak akan dilihat orang. Betul. Nah, jadi pada saat kita menjadi sangat beda, di mana orang rata-rata smartphone lain mereka sudah yang tadi dibilang, mereka udah punya kekuatan nih, mereka udah punya fondasi yang udah dibangun dari tahun-tahun lalu. Nah, kita sebagai anak baru dan targetnya niche lagi gitu loh. Ini kan sebenarnya kayak ibaratnya kayak
lu ngapain masuk ke melempar garam ke laut gitu loh. Iya betul. Lu kayak orang kayak melihat Kayak sia-sia ya? kayak sia-sia kan gitu loh. Cuman kita menjadi pembeda gitu loh. Kita melakukan hal yang beda. Kita pendekatan ke komunitas yang juga sangat anti mainstream, subculture kayak misalnya skateboard. Iya. Dan kita bukan hanya menjadi tematik, kita benar-benar masuk gitu loh. Jadi misalnya kayak contoh hal-hal yang kita lakukan adalah siapa sih yang brand smartphone yang pernah ngasih bundling itu satu bundle besar skateboard dan itu profesional. Iya. Itu spek-speknya profesional. Terus yang kedua kita mengerti di komunitas-komunitas yang mau kita masukin ini adalah komunitas-komunitas yang emang mereka tuh aktif sebenarnya, sangat aktif dan mereka tuh sangat influence di komunitasnya mereka. Misalnya kayak skateboard, terus kita masuk ke Mini 4WD. Tamiya. Brand. Iya, oke. Mini 4WD Mini 4WD. Kan di top of mind-nya kan Tamiya Iya, kan. iya. Kenapa tuh dari skateboard jadi ke ke Mini 4WD tadi ya? Agak ngompat ya. Karena niche ini itu eksis gitu dan mereka tuh sangat aktif gitu loh. Jadi walaupun kita menyasar ke niche kita ke graffiti juga, lu tahu graffiti itu sangat fundalisme mereka tuh vandal. Itu masih sangat eksis mereka. Jadi mereka masih menggaungkan bagaimana vandal itu gitu loh. Dan kita juga masuk di situ. Tapi bukan value yang vandal yang mau kita angkat, tapi bagaimana kita mencoba memberikan sisi positif. Kalau misalnya mereka itu bisa menghasilkan karya positif gitu loh. Nah, ini nilai-nilai ini yang kita mau kita masuk di nilai pokok. Karena kita kan juga brand hadirnya kita juga udah berani banget sih sebenarnya. Iya, makanya. Hadirnya itu udah berani banget, udah targetnya segmented. Terus kita targetin ke anak muda yang anti mainstream, yang subculture gitu loh. Hasilnya ternyata ini sangat membuat brand Poco itu bukan hanya dikenal sebagai smartphone global, perusahaan smartphone global, tapi juga brand lifestyle gitu. Kita akan melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan brand smartphone di Indonesia. Tapi kalau dilihat dari garis lurusnya ada kesamaan antara tadi skateboard, Tamiya lah udah daripada sesuai ya. Terus juga tadi sempat juga ada graffiti segala macam. Memang kayak seperti sengaja ngambil strategi dari akar rumput ya? Iya, grassroots ya. Iya, seperti itu ya. Bener. Kenapa? Memang ada filosofinya sendiri atau memang dari tempat headquarternya seperti dari sana juga menerapkan strategi yang sama gitu? Oke, jadi sebenarnya justru itu dong. Karena kita jadi brand kita tuh fleksibel banget sekarang. Kita fleksibel banget. Kita akan melihat bagaimana marketnya itu di Poco, di regionnya negara yang berbeda-beda, itu benar-benar mengikuti dengan marketnya yang ada gitu loh. Misalnya kayak di Indonesia nih. Kita udah bilang tadi gue udah bilang kalau misalnya Poco sebenarnya online brand. Di Indonesia nggak bisa, penetrasi kita penjualan itu offline masih 70%, sisanya itu di online. Karena kita negara arsipulegu, kepulauan gitu loh. Dan gue sendiri masih kadang-kadang kalau misalnya mau beli barang itu nggak sabar nih gitu loh. Makanya gue datangin semua toko, kalau betul gue datangin gitu loh. Tadi ya Ceng, tadi soal tajos ya. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk membuat karena online brand, kita mencoba untuk menghadirkan store pertama di dunia. Pertama di dunia. Poco Store pertama di dunia. Okay. Bedanya juga visibility kita sebagai store ini juga bukan sama gitu loh. Karena orang nggak akan lihat om. Betul. Kalau misalnya nih, kalau lu cuman visibility lu cuman satu di mall-mall ITC gitu loh, yang kayak penjual smartphone gitu kan. Kalau lu cuman satu, itu pasti akan ketutup semua om. Iya. Orang nggak akan ingat, orang pasti akan lihat yang banyak nih brandingnya gitu loh. Cuman kalau lu berbeda, walaupun cuma satu, sekarang baru satu, tapi di tempat yang berbeda, orang pasti akan lebih ingat. Jadi kayak analogi tadi, ada satu pattern warna yang hampir sama, ada satu warna yang berbeda, orang pasti akan tuju langsung ke situ gitu loh. Kenapa nih beda gitu loh. Jadi
Sesimpel itu sih sebenarnya. Itulah kenapa alasannya lu ngambil kayak store itu termasuk yang di Tebet itu ya. Ya, Yang kita Duren. kerjasama sama Cross ya. Ya, sama Cruise. Cruise itu salah satu apa ya? Iya Pak, kaos OG-nya lah. iya, OG. betul, Kalau misalnya betul. di dunia skena ini itu OG lah. Jadi dengan Cruise ini juga kita banyak memberi banyak orang jadi di skena-skena itu malah melihat kita. Ini Poco apa sih ini? Gitu. Ini Poco ngapain sih ini? Ini handphone apa gitu loh. Ternyata mereka itu sebenarnya sudah pernah menggunakan gitu loh. Mereka sudah tahu pada tahun 2018 karena pada tahun 2018 itu kan cukup Iya, cukup menggebrak pasar bukan hanya dunia tapi bukan Indonesia tapi hanya juga dunia. Iya, betul, Gitu. betul. Nah, tapi gua mungkin pertanyaan gini, sebagai orang awam, oke, secara segmented jelas ya, maksudnya anak muda dan orang yang performance mengepentingkan performance, tapi di sisi lain gue kok kayak ngelihatnya jadi terbagi, ini koreksi kalau salah. Jadi Xiaomi-nya itu adalah untuk flagship, jadi harga-harga yang memang di atas. Redmi-nya adalah yang menengah. Poco ini adalah segmen yang memang untuk di bawahnya itu, atau gue bilang low end yang koreksi nggak? Enggak gitu ya. Orang bilang oke. Nah, tadi value kita sebagai brand baru kita harus menjadi beda kan. Makanya kita ada value tadi bold, different, disruptive. Nah gitu. Nah, dari value ini kita menghasilkan ada namanya brand promise kita, yaitu extreme performance, extreme price. Oke. Nah, di sini extreme price itu bukan murah, Om. Tapi kalau misalnya dibandingkan secara spek, kita pasti akan selalu unggul dari sisi harga. Tapi kalau dibandingkan dari sisi harga, kita pasti akan selalu unggul karena kita memberikan ekstrim spek atau ekstrim performa. Tapi bukan berarti Poco itu murah, enggak. Bukan dikategorikan ponsel-ponsel untuk low end gitu, bukan lah ya. Bukan. Dan segmentasi kita jelas. Jadi kita itu ada F series sekarang, ada X series, ada M series, dan ada yang terbaru itu ada C series. Oke. F series itu sebenarnya kita tujukan buat anak muda atau orang-orang yang berjiwa muda yang dia itu mencari flagship spek atau teknologi yang terbaru, gitu loh. Itu udah rata-rata tuh orang pasti akan lihat kayak apa nih, the latest prosesor, betul. the latest dari display, speed charging, storage gitu-gitu loh. Mereka kan lihat situ dan kita memberikan rata-rata F series kita tuh emang bersaing lah. Bahkan Pocophone F1 pada saat pertama kali hadir itu disebut flagship killer. Betul. Disebut flagship killer. Nah, kalau misalnya Om Tio juga sadar lihat nih, hadirnya Poco itu, kalau misalnya brand-brand baru, mereka tuh akan coba tes ombak itu dengan produk low end. Iya betul. Berapa tahun ya? 5 tahun yang lalu itu banyak banget. Bahkan ada brand yang dia cuman datang di satu regional, misalnya ke Surabaya, atau mungkin dia masuk ke Bandung dulu, atau ke Jakarta dulu, gitu loh. Mereka ngetes. Tapi Poco enggak. Poco hadir malah dengan F series flagshipnya dulu, gitu loh. Betul. Jadi kita nggak tes ombak, kita tahu target kita gitu loh. Banyak sekali orang-orang yang nggak butuh gimmick, gitu loh. Mereka butuh performa. Nah F series, justru di F series kita berhasil, baru kita turun ke X series. Nah X series ini rata-rata itu buat orang-orang atau anak muda yang mereka itu sangat demand untuk performa buat gaming. Biasanya ini anak-anak yang dia mempersiapkan diri menjadi pro player. Oke. Pro player. Biasa F series itu dipakai pro player. Kalau misalnya X series ini buat dailynya itu lebih banyak untuk main game. Oke. M series, nah ini lebih ke entertain. Tapi kalau misalnya produk M series dihajar untuk game-game yang sekarang berat Genshin Impact, itu juga mumpuni. Jadi sisi performa itu tidak akan pernah lepas. Tapi emang kita memberikan warna yang beda M series ini. Jadi buat anak-anak muda yang mungkin dia nggak mau sama di circle-nya, dia mau intinya anti mainstream itu tetap diinin. Nah C series ini tuh merupakan jawaban kayak ternyata banyak banget pada saat kita menargetkan niche. Nah itu ternyata obrolan-obrolan di samping banyak banget gitu loh. Gue bukan gamers, gue nggak menguntungkan performa, tapi gue suka sama value-nya Poco gitu. Nah disinilah C series itu kita menjangkau orang lebih banyak lagi. Orang-orang yang
wider audience lah gitu loh. Yang mungkin dia senang dengan value-nya Poco, dia nggak terlalu mau berpikir tentang performance. Padahal C40 kalau misalnya lu tes juga Genshin Impact itu jalan-jalan Jalan juga. juga. Oke, Jalan-jalan ganjar. juga gitu loh. Iya, iya, iya. Ini Jadi yang terbaru ya, C40 ya? C40 terbaru. Yang terakhir. Dirilis Kemarin September ya, September. Oke. Memang diarahkan buat apa sih? C40 jadi apa? C-nya sendiri apa? Ada makna khusus nggak sih C itu? Oke. Nggak ada ya? Atau cuma C aja gitu? Nggak ada. Jadi sebenarnya di sini itu kita menargetkan untuk apa ya, orang-orang entry level lah ya. Jadi kayak mungkin dia yang mau mencoba pertama kali, dia baru pengguna feature phone gitu loh. Atau emang di segmented itu dia butuh performance juga ya, maksudnya beda-beda ya range-nya gitu loh. Kenapa gaming gitu loh? Kenapa mungkin kita kok patokannya gaming sih gitu loh? Karena rata-rata industri ini juga membantu sih. Rata-rata orang untuk menentukan performa sebuah smartphone itu hebat itu dengan gaming gitu loh, yang paling gampang tesnya gitu loh. Makanya banyak banget tuh orang-orang yang gaming itu pasti banyak sekali mereka akan merekomendasikan Poco. Kita pernah bikin kompetisi. Yuzon bikin kompetisi. Iya, disponsori oleh Poco juga. Oke, jadi gini, karena tadi sempat disinggung juga kalau Poco itu kan nggak cuman Poconya aja, jadi ada beberapa seriesnya. Mungkin kalau nanti orang-orang atau calon pembeli ini pengen beli Poco, bisa dijelasin lagi nggak? F ini kira-kira buat siapa yang cocoknya? X itu buat siapa? C itu buat siapa? Jadi ketika mereka beli, gue udah nggak bingung lagi. Berarti gue cocoknya buat F atau X atau C. Mungkin bisa di breakdown lebih detail lagi. Oke. Ke teman-teman user. Oke. Jadi sebetulnya teman-teman userners, kita nyebutnya userners. Oke. Jadi Poco di Indonesia itu sudah ada, sekarang ada 4 series. Jadi ada F series, X series, M series, dan C series atau C series gitu lah. F series ini kita sudah hadir pertama itu dengan Pocophone F1, Poco F2 Pro, Poco F3, Poco F4, Poco F4 GT. Jadi kalau misalnya dilihat Poco F series ini tuh buat kalian yang memang demand-nya the latest teknologi, prosesor yang paling kencang. Terus dari sisi layar itu juga yang the latest. Jadi kalau misalnya lihat yang terakhir ya Poco F4 GT itu kita lihat dari prosesornya sudah menggunakan Snapdragon 8 Gen 1. Terus tombol fisiknya juga yang menjadi pembeda, ada trigger. Dedicated trigger L1 kita bilang. Jadi itu nyaman banget buat main game gitu loh. Tipe game apapun karena itu bisa di-adjust. Nah, karakternya sebenarnya kalau misalnya pengen lihat yang paling spek paling tinggi dari sebuah Poco itu ada di F series. Nah, kita lanjut ke X series. X series ini juga series yang paling fenomenal karena kita sudah menghadirkan ada Poco X3 NFC, ada Poco X3 Pro, ada Poco X3 GT. Dan kalau misalnya dilihat Poco X series ini buat orang-orang yang lebih menargetkan penggunaan hari-harinya itu buat bermain game. Buat bermain game. X series ini ya. X series buat bermain game. Kenapa? Karena kalau dilihat di Poco X3 NFC itu udah menggunakan Snapdragon 732G. Poco X3 Pro Snapdragon 860. Poco X3 GT itu Dimensity 1100. Jadi prosesornya aja udah bukan sembarangan. Iya, mungkin namanya extreme performance kali. Extreme performance yang demand-nya lebih ke situ. Dan ada M series. M series ini tuh lebih ke anak-anak muda yang pengen tampil beda, lebih ke entertain, karena di M series itu biasanya warna-warna kita itu lebih berani gitu loh. Tapi tidak memungkinkan untuk performa juga di kelas M entry level atau low end itu juga Poco M series itu selalu unggul. Selalu unggul di ini ya. Dan C series ini mungkin buat kalian yang pengen ngerasain spek-spek yang berbeda ya. Kita di C series ada Poco C40 ini pertama kali, ini merupakan jawaban banyak sekali orang-orang yang mungkin pengen memulai mencoba smartphone Poco. Nggak apa-apa untuk menjadi second smartphone ya.
Tapi Poco C40 itu hadir dengan baterai yang 6000 mAh dan kita nyebutnya sih paling sejutaan Iya. di situ sih. Tapi C series paling muda berarti ya? Paling muda. Paling muda, Paling muda. tampil atau lahirnya gitu ya? Iya. Oh, oke. Segmentasi juga buat price range yang entry level, Oke. 1 jutaan lah. Oke. Tuh, jadi teman-teman userners kalau bingung mau beli smartphone Poco, ada F, ada X, ada M, ada C. Nah, itu tadi udah dijelaskan, tinggal kalian cocokkan mana yang sesuai dengan budget dan kebutuhan kalian sehari-hari. Kemudian, iya. Bung Andi tadi sempat juga Poco itu lebih Poco itu terpisah karena ada Sambil minum ya, Om? ya sama silakan. Terpisah itu karena permintaan dari fans gitu ya, fansnya si Xiaomi itu dipisah lah jadi Poco seperti itu kalau gue nggak salah dengar. Tapi yang gue pengen mention adalah Xiaomi ini memang dari dulu terkenal sama fansnya yang gila. Ya. Iya kan, gue nggak pernah ngelihat waktu awal-awal kemunculan Xiaomi, gue nggak pernah ngelihat ada peluncuran sebuah smartphone Yeah. itu kayak konser musik. Ya. Padahal yang muncul itu cuman ya bapak-bapak sama om-om aja gitu loh, nggak ada, bukan sesuatu yang ini, tapi kayak segitu die hardnya gitu loh. Dan mungkin itu juga jadi alasan kenapa ada muncul barang-barang istilahnya apa ya, merchandise kayak gini ya, mungkin bagian dari itu ya. Nah, gua akan bahas soal komunitasnya ini ya. Berapa si Xiaomi secara keseluruhan dan Poco secara ininya juga menjaga betul komunitasnya dan fansnya seperti itu. Tapi kan di balik fans itu kadang-kadang ada gimana ya, gue tuh kalau gue beberapa dengar dari teman yang udah quote unquote selebriti ya, dia tuh sebenarnya ada beberapa yang nggak suka dengan fans. Fans itu dalam artian iya sih dia setia gitu ya, tapi karena merasa setia, karena saking die hardnya tuh kalau ada yang nggak suka ya udah nggak sukanya tuh bener-bener lu kok kayak gini sih, kayak di ininya parah banget gitu loh, ngepus kayak gitu. Kadang-kadang fans seperti itu. Apakah Poco juga mengalami hal-hal seperti itu gitu karena fans mereka memang gila atau die hard seperti itu? Apa gimana sih? Oke. Tahan dulu. Oke. Tahan dulu, kita jawabnya, kita tunggu jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. Silakan. Oke. Halo userners, kembali lagi di Uzon Talk seperti biasa jam 4 sore. Narasumber kita hari ini ada Bung Andi, Head of Marketing dari Poco. Sebelum jeda tadi gue udah bilang kalau fans itu kadang ya memang setia, kadang juga banyak maunya ya gitu ya kira-kira ya. Apakah Poco mengalami hal yang sama seperti itu, Bung Andi? Oke. Jadi mungkin untuk menjawab pertama dulu, gue mau koreksi sedikit sebenarnya. Pada saat kita menjadi independent brand itu emang keputusan kita gitu lah. Tapi Poco dan Xiaomi itu emang terkenal dengan brand yang sangat dekat dengan penggunanya. Xiaomi fans, Poco fans. Nah, pertanyaan adalah memiliki fans yang die hard itu emang privilege lah buat kita. Nggak ada bahkan yang punya sepakat gue. Komunitas yang kuat seperti ini gitu. Bahkan, nah ini nih pada saat Poco saja waktu itu hadir dan kita emang sengaja untuk membentuk komunitas yang baru. Jadi Xiaomi fans itu nggak bisa jangan bergabung dengan Poco fans karena kita emang benar-benar, makanya kita dari quote and quote jangan bergabung ya? Maksudnya? Nggak bergabung. Kita nggak bergabung. Oke. Gitu loh. Jadi kita membentuk community yang baru karena kita emang targetnya baru, target audiensnya berbeda. Nah ini yang menjadi kita brand yang cara kita lah membedakan gitu loh, supaya mengedukasi ya, supaya orang nggak berpikir walaupun Poco dari Poco seriesnya Xiaomi, tapi emang ternyata ini brand yang sudah berbeda, termasuk juga di Poco fans ya, gitu loh. Jadi growth-nya juga kita itu sekarang ada di 130.000 orang dari tahun lalu. Oh iya? 130.000. Poco fans ya maksudnya? Poco fans.
Oke. Kalau misalnya Xiaomi itu 2 juta lebih. Sekian ya, Terakhir karena gue memang- ingat tuh 2,2 gitu lah. Nah, bener banyak sekali orang-orang mungkin gini. Gue tuh selalu ngomong ke Poco Fans. Salah satunya adalah bagaimana kita komunikasi. Misalnya kayak di Poco ID Instagram atau di sosial media yang lain, Twitter, TikTok bahkan atau YouTube. Kita itu brand komunitas gitu loh. Kita tuh as a brand, tapi emang kita benar-benar menjadi brand yang komunikatif atau dua arah Iya, gitu loh. iya. Lu bisa DM gue kapan aja, lu mau nanya apa aja terserah gitu loh. Dan bahkan kita tuh sering banget ngadain live Iya, betul. untuk misalnya kayak menjawab pertanyaan mereka gitu loh. Karena kenapa Om kita melakukan live? Karena banyak banget yang nanya Om. Iya. Dan pertanyaan berantem bersama gitu loh. Jadi ya udahlah kita bikin live aja. Dan emang nggak bisa sih, nggak bisa semua orang kita penuhin. Kalau lo mencoba untuk memenuhin kemauan semua orang, Iya. lo nggak akan growth, lo nggak akan move gitu loh. Ada kala di mana kita harus mengambil keputusan. Contohnya mungkin menjawab ya, kenapa Poco X4 GT nggak masuk ke Indonesia? Iya, betul. Kenapa gitu loh? Wah itu banyak banget yang nggak senang gitu loh. Itu adalah salah satu contohnya. Gitu ya. Betul. Tapi emang ada banyak alasan gitu loh. Pertama adalah kita mencoba untuk mendengar pada saat kita membawa satu produk itu kan udah roadmapnya udah ditentukan gitu loh. Iya. Suara yang kita dengar pada saat itu tahun lalu, kenapa nggak Poco F3 GT? Itu nggak dibawa ke Indonesia. Padahal Poco F3 GT itu tidak ada. Itu cuman produk yang hanya khusus dijual di India. Iya. Jadi tidak secara global gitu loh. Kita jelaskan juga gitu loh. Tapi karena kita lihat, kalau misalnya banyak demand, makanya kita hadirkan F4 GT nih, permintaan nih gitu loh. Karena banyak banget yang minta gitu loh. Jadi kita hadirkan gitu loh. Pada saat kita menentukan, kita udah menentukan kita akan bawa Poco F4 GT untuk menjawab permintaan karena banyaknya sekali yang kemarin sangat menginginkan Poco F3 GT masuk. GT tipe GT di F series gitu loh. Makanya itu kita menjawab gitu loh. Nah, ternyata mereka juga pengen Poco X4 GT gitu loh. Jadi jangan takut gitu loh. Karena kita punya strateginya gitu loh. Kalau misalnya tidak ada Poco X4 GT berarti akan ada sesuatu produk yang disiapkan yang lebih baik gitu loh. Jadi mungkin tidak bisa dikomunikasikan langsung tapi at least kita selalu Dengerin menjawab. Dan Bukan pendengar aja Om, tapi kita menjawab Om. Oke. Kalian mungkin DM gue silakan. Kapanpun akan kita jawab gitu loh. Oke. DM ke Instagramnya @bungandiwan ya. Bung Andiwan ya. Penggemar sneakers Andiwan kayaknya. N1. Iya. Oke. Tapi berarti artinya hanya mendengar tapi juga menjawab ya. Menjawab. Berarti beberapa series yang tidak datang atau tidak masuk ke Indonesia ketika lu demand-nya atau permintaannya tinggi, lu itu bisa jadi dikabulkan gitu ya kira-kira. Iya. Karena bagaimana kita menentukan sebuah produk hadir itu pertama ada dua cara. Pertama kita melakukan analisa pasar. Ya. Yang kedua kita mendengar masukan dari komunitas kita gitu loh. Oke. Jadi simpelnya adalah Poco Fans lu mau apa nih buat tahun depan gitu loh. Kemarin tuh tahun lalu 2021 wah kita banyak banget tuh yang wah Poco F3 GT dong lu bawa gitu loh. Kita mendengar dong gitu. Kita nggak hadirkan di sini tapi tahun ini nih kita bawa Poco F4 GT gitu. Oke. Kalau soal masukan-masukan inovasi atau fiturnya itu termasuk yang banyak nggak sih yang dari orang Poco Fans Indonesia? Banyak banget gitu loh. Bukan hanya masukan, komplain pun kita itu menjadi salah satu cara kita untuk berbenah. Oke. Bugs itu sangat hal yang lumrah di dunia industri, apalagi teknologi gitu loh. Karena justru kenapa kita melakukan sering update karena kita mencoba untuk memberikan yang paling terbaik gitu loh. Tapi dalam prosesnya itu pasti Om, itu pasti akan ada bugs yang ini. Justru itu
kita itu mencoba karena kita sering komunikasi. Ini adalah cara yang paling mudah untuk mendapat saran gitu loh. Makanya kita, oh ya kalau misalnya ada saran, ada ini, kita akan kumpulkan dan kita akan evaluasi gitu loh. Kita perbaiki gitu loh. Jadi sebenarnya why not? Makanya gue juga bingung sih dengan brand-brand lain gitu. Dengan lo dekat dengan komunitas, lo akan sangat mudah mendapat input, masukan gitu. Betul. Itu efektif banget. Sangat efektif. Pak, tadi soal komunitas ini kenapa ada ada merchandise ini bisa dijelasin nggak ini kalau gue sih tadi pengen gue pakai yang ini tapi karena kita lagi interview takut tidur gue. Apa sih ini kayaknya buat apa ini kaitannya si AB nih limited edition nih, ini apa sih bisa diceritain nggak? Ya, jadi apa ini? Jadi Poco tuh selalu ada merchant yang beda ya. Makanya kayak tumbler ini ada buat bantal perjalanan. Itu sebenarnya cara kita untuk memberikan mendeskripsikan bagaimana Poco itu brand yang unik gitu loh. Nah, ini contohnya tuh tumbler ini hasil kerjasama kita dengan Hersfond. Ini ada airnya nih. Iya. Ini tuh karya seni dari Hersfond. Ini kita sebut Poco Icon kita. Jadi kita coba untuk memberi ke Poco fans. Kalau misalnya beruntung dan enggak kita nggak pernah jual loh. Ini nggak dijual? Nggak dijual dan banyak banget yang pengen beli. Dan kita nggak jual. Jadi apa? Cuma di flexingin aja? Tapi ya itu maksudnya ini cara kita untuk memberi. Kalau lu benar-benar ini kayak lu pakai logo brand gitu bangga gitu kan ya? Karena bagian dasar gitu ya. Karena justru karena value-nya yang kita bawa gitu loh. Karena kita kan emang di sini tuh untuk menjual smartphone. Iya. Merchant ini adalah bagaimana kita memberikan value ke pengguna kita sih, Poco fans, partner kita gitu sih. Oke, ini jadi nggak dijual ya, cuman memang ini bagus banget sih kalau. Ini ada satu lagi nih, bisa gue ambil nih. Oke, roadmapnya ini sebenarnya udah akhir tahun ya, mungkin bisa dijelaskan roadmapnya Poco yang sudah dikeluarkan atau mungkin di tahun depan handphone apa? Mungkin ini dulu deh, recap dulu dari awal 2002 sampai sekarang bulan Oktober. Di tahun 2002 kita hadir pertama kali itu dengan M series, ada Poco M4 Pro. Poco M4 Pro juga ini sangat menggebrak juga ya untuk M series sudah AMOLED gitu lah di range harga 2 jutaan lah. Nah setelah itu kita hadir dengan F series, ini juga jawaban kemarin sempat ya nggak tahu ya, mungkin kita melihatnya sih heboh banget sih. Animonya tuh gila banget sih. Pada saat belum kita announce aja, kita tuh udah banyak banget yang DM ke kita. Mana F series, gitu loh. Mana F4 GT gitu loh. F4 GT kita juga ada. Dan yang menjadi istimewa kita ada satu produk ekosistem kita, Poco Buds Pro. Oke, Buds Pro. Dan betul. Kita hadirnya itu Genshin Impact Edition. Oh iya. Genshin Impact Edition. Betul. Nah setelah itu parah ya, banyak yang mau itu ya. Iya gila banget sih. Limited tapi ya jatuhnya. Limited. Aduh. Jadi sebenarnya limited dan kita itu bukan. Tapi emang ada sudah memproyeksikan. Jadi ada beberapa kalau misalnya emang masih mencari itu kita nanti akan ada promo sebenarnya. Ada promo-promo yang kita udah tentukan gitu loh. Jadi tenang aja, nanti akan ada promo mungkin ya ada kita akan ada lagi sih bundling free Poco Buds Pro untuk di F series. Oke tuh. Kapan? Nanti. Oke. Itu terus lanjut lagi mungkin ada. Terus setelah itu kita ada ya itu C series Poco C40 ini tuh juga sebagai jawaban. Jawaban ternyata banyak banget yang orang-orang yang nggak penting performa, walaupun performa C40 di kelasnya itu juga oke banget, tapi mereka merasa relate nih dengan value dari brandnya Poco. Setelah itu akan ada nih bentar lagi. Apa tuh? Launching. Apa tuh? Series yang sudah di launching di global. Nanti deh tunggu aja. Bentar lagi. Tapi tahun ini. Ya, tahun ini.
Kalau penasaran itu gue nggak mau korek-korek biar dibaca aja di Yuson Indonesia. Di Gitu ya. Yuson ya. Iya. Bung Andi, Hmm. ngomongin ini tadi sempat juga disebutkan segmennya adalah anak muda. Hmm. Bung Andi sendiri ya gue sih bilangnya tetap anak muda ya, Ya. walaupun gak muda-muda banget nih. Anak muda. Anak muda. Nah, gimana sih pandangan Bung Andi sendiri melihat anak muda dalam memanfaatkan inovasi atau teknologi sekarang gitu ya? Karena kan kita anggapannya anak muda itu memang generasinya gadget ke teknologi gitu ya. Nah, dari sudut pandang sebagai seorang apa ya, bapak muda terhadap anak-anak muda gimana? Iya. Anak muda itu ya apa ya? Karakternya itu sebenarnya sama. Anak muda itu Sama-sama? pengen Sama semua ya? sama semua Oke, anak oke. muda. Oh, mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Mereka tuh pengen didengarkan. Oke. Mereka pengen eksistensi. Oke. Mereka berani mencoba. Mhm. Berani mencoba gitu loh. Terus mereka punya semangat nih, punya semangat gitu loh. Nah, dari hal-hal ini sebenarnya ini yang harus yang kita lihat, karena potensi-potensi ini jangan sampai tidak terakomodir, gitu loh, tidak terakomodir, dan jangan sampai mereka tidak bisa memanfaatkan potensi-potensi mereka, malah jadi tidak berhasil atau membutuhkan waktu yang lebih lama, gitu loh. Mereka jadi kayak lama karena tidak ada yang support, gitu loh, tidak ada yang mendengarkan gua, gitu loh, tidak ada yang sepemikiran dengan gua, gitu loh. Makanya kita melihat anak muda ini itu sebenarnya apa ya? Kita sering berkomunikasi aja sama mereka, gitu loh, mendengarkan mereka, gitu loh, memberikan kesempatan sama mereka, gitu loh, dan intinya tuh memberikan arahan dari sesama anak muda, gitu loh. Jadi biar mereka juga bisa lebih efektif, mereka bisa lebih berani berkarya, gitu loh. Dan banyak sekali sebenarnya anak muda itu yang mungkin nggak ada kesempatan Om, tapi dari daerah-daerah itu punya kemampuan-kemampuan yang mereka itu sangat potensial, sangat potensial. Cuman mereka nggak kurang support, gitu loh. Kurang mendapatkan support. Makanya kita itu di gini, sempat pernah ada pertanyaan kayak gini. Sebenarnya pertanyaan itu tuh sangat direct, gitu loh. Bung Andi, sebenarnya buat apa sih ada lu di Poko Indonesia? Terus gue jawab gini, iya juga sebenarnya buat apa ya? Karena produknya sudah menjual sendiri, gitu loh. Tapi adanya kita tim Poko itu untuk memberikan value dari sebuah brand, gitu loh. Kita membentuk value dan kita tuh sebenarnya di Indonesia itu bukan hanya jualan, tapi kita memberikan ke apa namanya lingkungan kita. Salah satunya target kita adalah anak muda. Makanya kita ada campaign namanya Pokonya Beraksi. Pokonya Beraksi itu sebenarnya kita tujukan buat anak-anak muda yang berani untuk mengambil langkah untuk mewujudkan mimpinya. Terdengar sangat klise, tapi kita punya Poko Icon yang rata-rata mereka itu punya histori mereka dari orang yang punya pengalaman harus melakukan langkahnya sampai dia sekarang berhasil. Oke, contohnya misalnya siapa? Tuan 13, ada Setri Fiji. Tuan 13 itu pernah dia untuk memperjuangkan diri dia harus menjual mikrofon kesayangan dia untuk bertahan hidup, Om. Untuk bertahan hidup. Bagaimana dia harus bisa bereksistensi sementara dia berpikir untuk bertahan hidup? Mic kesayangan dia dijual. Tapi setelah itu dia berhasil dan dia beli lagi mic-nya, gitu loh, sebagai tanda. Satri Fiji, skateboard. Siapa yang bilang menjadi skateboard bisa hidup? Om Satri Fiji, influence skateboard yang di skenanya dia cukup di panutan, gitu loh. Kenapa? Dia berani mengambil langkah. Dia konsisten, dia ikut lomba, dia sampai kalau salah dikirim ke Cina pada saat itu, dan dia buat buku untuk ayo dong, lu sebagai skater lu harus bisa positif juga, gitu loh. Lu harus bukan hanya jadi
bukan hanya skill yang harus diliatin di ini, tapi bagaimana lo bisa menginfluence lingkungan lo, gitu loh. Siapa lagi ya? Mandy CG, siapa si Poko Icon kita, Ari Lesmana, 420 vokalisnya 420. Oke. Om dia sempat untuk resign untuk mau jadi pegawai kantoran, gitu loh. Karena dia mikir, aduh musisi siapa sih nggak bisa hidup, gitu loh. Sampai dia berpikir kayak temennya, satu temannya bilang, ayo jangan patah semangat, ayo terus diiniin. Dengan musiknya, dengan kualitas musiknya sekarang, mereka tuh kayak recall lagi, iya ya, gue kalau kemarin itu nggak berani melakukan aksi, gue nggak di sini sekarang. Makanya di situ kita mencoba, ayo anak muda berani, pokoknya beraksi gitu. Jadi pokoknya beraksi ini adalah sebuah program atau tagline aja? Campaign, program. Program bentuknya mungkin bisa lebih dijelaskan lebih gitu. Jadi ada banyak hal. Kita menjelaskan dulu ya tujuan kita pada saat itu tahun lalu pokoknya beraksi dengan kita mencoba untuk memberikan sebuah cerita dari Poko Icon kita yang untuk mengencourage orang anak-anak muda itu untuk ayo dong berani dong gitu loh. Ada banyak sekali gitu loh. Ada banyak sekali orang-orang yang benar-benar dari zero ya. Benar-benar dari zero, bukan dia punya support system yang punya modal atau apa. Ini benar-benar dari zero. Mereka benar-benar berjuang gitu loh. Toh berhasil kok sekarang gitu loh. Yang penting lu berani beraksi, lu positif, lu berani melangkah kaki lu sekecil apapun itu akan sangat berarti dibanding lu tetap diam gitu loh. Dibanding lu cuman diam gitu loh. Dibanding lu cuman bermimpi tapi nggak melakukan aksi gitu loh. Nah setelah itu kita juga melakukan beberapa activity, misalnya yang paling dekat sama kita melakukan gaming competition gitu loh. Kita kayak kemarin roadshow di beberapa kota gitu. Kita juga bawa tuh beberapa pro player kita dari Aura Esport. Nah itu juga memberikan mereka masukan. Lu mau jadi pro player gitu loh. Lu ada pertanyaan apa? Gimana caranya membuat pro player gitu loh? Apa yang harus lu lakukan gitu loh? Jadi setelah mereka mendapat informasi, mereka mendapat cerita dari Poko Icon, kita datang langsung, Om. Kita langsung ke kota-kota. Lu butuh apa gitu loh. Lu mau menjadi pro player di gaming, oke, dikasih tahu nih ada sesi untuk ininya, edukasinya. Kita bawa pro playernya langsung. Kita bawa analisa gamingnya langsung gitu loh. Kita bawa pelatihnya langsung. Lu mau gimana pengennya gitu loh. Setelah itu kalau mereka udah tahu caranya, kita siapkan kompetisi salah satunya nih. Iya betul. Gitu loh. Kita langsung ini. Kita siapin kompetisi supaya apa? Mereka udah dapat informasi, dapat edukasi, ada wadahnya, gitu loh. Jadi kita benar-benar mengayomi, gitu. Kita benar-benar membentuk. Jadi bukan hanya nggak cuma sekedar jualan. Ya, bukan. Bahkan Poko Iconnya sendiri juga nggak ada quote-unquote hubungannya sama smartphone tuh gadget kayak tahun 13. Artinya memang ya lu pokoknya beraksi itu nggak cuman sekedar jualan kayaknya nih ya, gue nangkapnya gini ya, bener-bener kayak pengen lu kebetulan aja memang sasarannya anak muda. Ya anak muda itu butuhnya ya lu tadi dengarkan, diajak ya lu bentuk pokoknya beraksinya itu ya seperti itu gitu, nggak melulu soal jualan, bener nggak sih? Karena itu Om tadi pertanyaan seorang itu. Buat apa itu produk gue tuh udah jualan sendiri. Betul. Jadi nggak perlu ini, karena kita ya tadi extreme performance, extreme price itu udah menjual sendiri. Gitu loh. Artinya maksudnya nggak perlu berbusa-busa ini handphone ini nggak dalam nggak. Lu cuma betul. Oke, lu ini ada anak inspiratif gitu, ada Poko Icon, ya udah ceritain deh. Lu mau jadi apa ya sebenarnya kan nggak ada hubungannya sama smartphone kan atau gadgetnya kan. Terakhir ini ada namanya Bass Boy. Di skenanya mereka rapper, Bass Boy ini rising star gitu. Cuman nggak ada yang mungkin yang mainstream nggak tahu, mungkin nggak tahu. Tapi ini anak Om, ini tuh prestasinya luar biasa. Satu-satunya orang Indonesia yang diambil dari sneakers, ada salah satu brand sneakers yang dikirim ke Paris. Kenapa coba? Orang nggak ada yang tahu gitu loh. Karena value-nya gitu loh. Nah kita melihat ini nih,
orang-orang yang seperti ini nih, orang-orang yang bisa dia membuktikan gitu loh. Dia membuktikan kalau gue itu sebenarnya nggak ada apa-apa, orang nggak ada apa-apa, cuman gue konsisten dan gue percaya dan gue beraksi, gitu loh. Mimpi gue sekarang dibuktikan, gitu loh. Salah satunya ya karena kita lihat ini, kita juga challenge nih, ada beberapa Poco Icon, Bass Boy dari sisi rappernya, ada salah satu konten kreator, Poco kreator kita sebutnya. Dia juga kita challenge, lu berani nggak kalau misalnya lu buat musik video, tapi dari handphone kita, Poco F4 GT. Jadi mungkin orang melihat kayak Poco F4 GT kan gaming smartphone, masa buat video bisa ini? Nyatanya bisa. Ternyata bisa gitu loh. Ternyata bisa. Jadi di balik performa itu ada juga orang-orang yang bisa menggunakan performa spek-spek ini dengan secara efisien atau secara maksimal. Nah, itu yang kita pengen angkat gitu loh. Dari lu cuman butuh berani untuk mewujudkan mimpi lu dengan beraksi gitu loh. Karena di pokoknya beraksi nggak ada jualan Om, gitu loh. Nggak ada jualan. Iya makanya nggak ada hubungannya malah. Nggak ada hubungannya gitu loh. Makanya kita emang nargetnya ke anak muda. Iya. Kita juga nih sebentar lagi kita juga punya limited merchandise. Itu sneakers. Kerjasama dengan sneakers lokal kita. Nggak apa-apa sebut aja. Wah, berapa pasang? Limited lah gitu. Tetap dijual kan, atau dalam bentuk giveaway atau paket bundling ini? Kita nggak menjual, tapi kita akan memberikan ada berapa program lah, kalau misalnya gratis. Gratis. Di dalam satu program pokoknya beraksi itu. Pokoknya beraksi atau produk kita yang ini. Nah, pokoknya beraksi ini udah sampai mana sejauh ini? Apakah sudah selesai tahun ini atau masih ada beberapa kota yang harus diselesaikan, dan tahun depan kayak gimana? Masih berlanjut? Masih berlanjut. Bahkan bulan ini atau dalam waktu dekat akan kemana? Oke, pokoknya beraksi yang paling dalam waktu dekat ini kita akan masuk. Kita bekerja sama dengan salah satu PBSI, salah satu di bawah PBSI. Itu Akademi Garudaku. Oh iya, kita juga kerjasama sih. Akademi Garudaku. Iya. Nah itu kita masuk ke sekolah-sekolah untuk ngadain kompetisi game. Nah itu tapi kita langsung khusus anak sekolah. Pelajar ya. Karena kadang kalau nggak salah juga memang ada piala pelajar ya sih dari PBSI-nya deh, menyiapkan kompetisi piala pelajar deh kalau nggak salah. Itu juga masuk pokok di situ ya. Dan bukan hadiahnya itu bukan cuma uang tunai, tapi lu dapat pelajar, lu dapat kesempatan beasiswa untuk masuk ke university. Gratis. Jadi lu main game. Iya. Ibaratnya kalau jadi buat apa ya, ibu-ibu muda, bapak-bapak muda sekarang ada beasiswa bisa didapatkan melalui game. Dari game gitu loh. Tidak hanya belajar saja. Tidak ada belajar ya, dari game lu bisa dapat gratis beasiswa. Menarik tuh. Itu maksudnya program berkelanjutan dari pokoknya beraksi itu. Oke. Tahun depan? Mulainya itu di November ini udah mulai ya? Mulai November ini kita udah mulai. Sampai dengan kalau nggak salah Desember tahun depan kita ada hal yang lebih, mudah-mudahan ini lagi digodok, mudah-mudahan kita menciptakan gebrakan baru lagi. Dan ini salah satu wadah untuk pokoknya beraksi. Tadi udah ngomong bahas soal Poco, sebelumnya sudah dilakukan apa aja, nanti beberapa yang sudah akan dilakukan sampai dengan akhir tahun ini. Gue sih pengen ngobrol soal pandangan lo atau pandangan Poco secara keseluruhan tentang tahun 2023. Ini kayaknya kan katanya masa-masa resesi. Itu agak, ini tahun-tahun yang agak berat kan, winter coming gitu kan. Nah tapi gue nggak tahu nanti Poco punya strategi apa buat menghadapi winter itu. Tapi kita jeda dulu, kita istirahat dulu. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau istirahat atau mau ke belakang silakan. Tapi kembali lagi di Yuzon Talk. Jangan kemana-mana.
Halo Uzoners, selamat datang kembali di Uzon Talks di channel YouTube Uzon Indonesia. Kita sudah di penghujung waktu, jadi di sesi terakhir. Sebenarnya banyak banget sih pertanyaan untuk ngobrol-ngobrol sama Bung Andi ini, tapi ya karena keterbatasan waktu, nanti mungkin next time kita undang lagi kali Bisa, ya ngobrol-ngobrol, atau mungkin dengan ketemu teman-teman Poco Poco fans. fans, Ya, bisa. bisa ya, oke ya, boleh ya. Oke Bung Andi, sebelum kita akhiri gitu obrolan kita, kan tahun depan tadi sempat gue sebut juga ya di sebelum jeda tadi, tahunnya katanya resesi ekonomi. Nah, strategi Poco untuk menghadapi tahun 2023 itu seperti apa? Seperti itu. Oke. Kita lihat resesi ya. Resesi kita coba bahas dari yang besar dulu. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat persiapan untuk di tahun 2023 itu pasti akan banyak sekali yang berdampak, bukan hanya hampir semua Ya, industri. semua sektor. Semua sektor itu pasti akan ini. Terus bagaimana di industri smartphone juga sebenarnya akan ditambah lagi after pandemi, banyak sekali orang-orang yang sudah mulai mengalihkan interestnya itu ke traveling gitu loh. Iya, betul. Bisa disebut apa ya? Waktunya healing. Iya, waktunya healing. Betul. Waktunya healing Setelah 2 gitu loh. tahun nggak kemana-mana gitu ya. Tapi smartphone itu akan tetap menjadi pilihan utama karena smartphone itu bisa dibilang adalah teman hidup mungkin yang lebih lama kita bersama dibanding teman hidup kita sendiri, mungkin apa, istri atau anak gitu. Gue pengen ngomong gitu tapi istri gue nonton ya. Tapi nggak bisa dipungkiri. Betul. Nggak Tidak bisa dipungkirin. dipungkiri, Oke. betul. Justru karena itu akan banyaknya demand, terus screen time juga akan lebih banyak gitu loh. Jadi justru karena akan adanya resesi, orang akan menjadi lebih berpikir gitu loh untuk daily driver yang akan menemani dia lebih banyak ini gitu loh. Dia pasti akan berpikir untuk menggunakan smartphone yang betul-betul sesuai dengan kebutuhannya gitu loh. Mungkin kalau misalnya sekarang tuh banyak sekali orang-orang yang menggunakan 2 atau 3 smartphone dalam satu orang gitu loh. Mungkin dia akan mencari smartphone yang gue satu aja cukup, udah bisa mengcover semuanya gitu loh. Justru sebenarnya kalau misalnya dilihat di sini adalah keunggulan kita. Karena kita memberikan extreme performance, extreme price gitu loh. Orang akan berpikir untuk gue nggak mau melihat yang quote-unquote-nya, jadi gue akan melihat dari value dari sebuah smartphone sekarang gitu loh. Bukan hanya dari brandnya saja, bukan brand value, tapi value dari price to value-nya gitu loh. Gue beli harga segini, gue dapat apa gitu loh. Di sini orang-orang pasti akan lebih banyak untuk mencari tahu, mencari informasi, karena mereka akan mencoba melebih pintar. Bukan lebih pintar ya, tapi lebih banyak mencari informasi untuk menentukan Lebih produknya. Lebih selektif gitu lah. Justru di sini sebenarnya cara kita, keunggulan kita, karena Poco menghadirkan extreme performance, extreme price. Betul. Di sini. Untuk tahun 2023 kita akan tetap dengan value itu gitu loh. Karena ya sebenarnya ini yang saat yang tepat gitu loh untuk orang tahu gitu loh. Walaupun target kita niche gitu loh. Walaupun target kita itu buat performa, orang-orang yang performa seeker, tapi bukan berarti ini tidak bisa digunakan untuk mainstream audience gitu loh. Gitu. Jadi intinya masih ada peluang lah dalam setiap masalah atau tantangan itu ya seperti itu ya. Itu pasti akan Pasti. challenge, pasti akan challenge. Mungkin akan ada perlambatan pembelian, tapi di sini tuh orang akan melihat sih. Mereka melihat either dia stay, nggak mau upgrade gitu loh, atau dia akan pilih kayak ngapain gua di sini gitu loh, dengan brand yang ini gitu loh. Ngapain gua harus beli yang mahal-mahal gitu loh. Mending gua coba cari yang benar-benar bisa memvalidasi semua. Iya betul, yang lebih worth it lah seperti itu ya. Tapi tentunya dari sisi line up
dari seri-seri Poco tetap ada dong. Ada. Ada kejutannya nggak sih di Ada 2023? Ada. Sneak peeknya ya mungkin kasih kejutannya apa? Eh, Biar nanti lanjut dibaca di user. Iya kan? Sneak peeknya ya tentang ada Apa? F series Oke, kemarin yang F-series masih ada ya. yang nanya-nanya X4GT nggak masuk, nah ada itu, X series, oke. X series yang akan menggebrak gitu. Kalian pasti akan menggebrak lah, Akan yang ditunggu-tunggu ada yang ditunggu-tunggu. tahun X depan series ya. dirilis. Oke, tuh. Nanti bisa kalian apa namanya dapatkan informasi lanjutannya di website Yuzon gitu ya. Bukan dia. Iya, Jangan iya, di iya. sini, di websitenya aja. Oke, terakhir ini benar-benar terakhir. Ini pertanyaan agak ringan sih. Setiap pembelian Poco itu kan ada ucapan terima kasih Ya, dengan fotonya. Dulu kan apa country manajernya ya. ya. Sekarang Bung Andinya sendiri. Sebenarnya apa sih fungsi dari kartu di dalam box itu? Nah itu dia fungsinya buat apa? Ini ya? kayaknya warisan dari sebelumnya Sebelum ya. enggak sih sebenarnya Enggak, gini. gimana? Karena kan esensinya kita sebagai brand baru ya, walaupun kita membentuk independent brand, brand dulunya series sekarang jadi baru, jadi kita memposisikan kita itu adalah brand baru. Brand baru itu cara pendekatan kita adalah dengan mengapresiasi secara personal gitu loh. Makanya ada thank you card itu salah satunya ada foto gua di situ. Ini sebenarnya untuk cara kita untuk lebih personal sih gitu loh, Lebih menyampaikan dapat ininya ya, kedekatannya ya. kedekatan. Tapi Jadi, sebenarnya bukan masalah fotonya sih, ucapannya ya. terima kasih ya. Memang karena lo kayak merasa ya gue memang beli barang lo, tapi gue ngerasa dapat ucapan terima kasihnya secara langsung gitu ya, Secara seperti itu langsung. gitu ya. Iya, iya, iya. Oke, tuh jadi itu teman-teman kalau kenapa ada foto Bung Andi di setiap box Poco itu, jadi supaya lebih dekat dengan kalian gitu Tapi ya. strategi akan berbeda-beda setiap tahun gitu. Oh nanti tahun depan nggak gitu Tahun lagi? depan nggak begitu lagi. Oh Berbeda. oke, ada foto yang lain? Enggak. Enggak. Tapi Oke. nanti lah kita jelasin. Oke, terima Kan kasih. Poco tuh penuh apa ya? Kejutan. Kejutan. Oke, kita tunggu kejutan-kejutan Iya. lainnya. Baik, terima kasih Bung Andi atas waktunya. kasih, 1 Bung Tio. jam. Aduh, kayak udah terbola tadi kalau 1 jam nggak terasa tadi kalau nggak diingetin ya. Oh iya, 1 jam ya. Iya 1 jam. Nanti mungkin kita ada sesi-sesi atau part kedua lagi. Siap. Jangan segan-segan untuk datang ke sini. Siap. gitu. Terima kasih lo udah diundang. Iya. Kita juga ada mau info, kita juga ada Yuzon Gladiator Arena, itu juga di salah satu sponsornya Poco. Kita akan mulai live streaming tanggal 30 Oktober ini. Jadi ada pemain-pemain istilahnya pemain-pemain biasa gitu ya melawan dengan pro player. Tunggu aja informasinya di media sosial atau YouTube-nya Yuzon Indonesia. Follow Yuzon Indonesia, ada Yuzon Tech, ada Brem, ada Game On. Terima kasih sekali lagi Bung Andi dan teman-teman Yuzon sudah mendengarkan. Kita jumpa lagi di Kamis depan dengan narasumber yang berbeda dan menarik lainnya. Terima kasih, Susetio pamit sini. Sampai jumpa. Thank you.